Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya Aji Sofyan, masih di channel Sinau YouTube. Tempatnya berbagi tips dan strategi seputar YouTube. Nah, di video kali ini saya mau sharing nih teman-teman, tentang masalah yang sering menjadi sebab penolakan untuk bergabung dalam YouTube Partner Program, atau penolakan sebuah channel yang akan dimonetisasi, yaitu masalah konten berulang atau konten yang digunakan ulang ya. Jadi bisa salah satunya atau bisa jadi dua-duanya gitu. Nah, simak terus video ini ya, supaya teman-teman nanti tidak ditolak untuk bergabung dalam program partner YouTube. Oke? Nah, masalah konten berulang dan konten yang digunakan ulang ini bukan hanya menjadi sebuah penolakan ya saat akan bergabung dalam YouTube Partner Program, teman-teman. Sebuah channel yang sudah tergabung dalam YouTube Partner Program pun sudah dimonetisasi, itu juga bisa dicabut monetisasinya gara-gara konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Jadi harapannya dengan video ini nanti teman-teman akan lebih paham ya apa yang dimaksud dengan konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Karena dari beberapa komentar yang ada di channel saya ini juga banyak teman-teman yang masih bingung ya membedakan antara kontennya itu termasuk konten berulang atau enggak. Apakah termasuk konten yang digunakan ulang atau bukan gitu. Oke teman-teman, jadi kalau dari penjelasan di sini nih ya, teman-teman bisa buka nanti ya di kebijakan monetisasi channel YouTube. Nanti cari saja di Google ya. Kemudian di bagian yang kebijakan program AdSense ini. Di sini ada penjelasannya tentang konten berulang ya teman-teman. Jadi konten berulang ini secara rinci di sini sudah ada ya karakteristiknya itu seperti apa. Tapi secara umum konten berulang itu konten yang sangat mirip ya teman-teman. Sehingga penonton itu mungkin kesulitan untuk membedakan video yang ada di channel tersebut gitu. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih dalam lagi aja ya di sini. Kalau mau lebih jelasnya dan lebih paham lagi ya tentang konten berulang. Kemudian ada konten yang digunakan ulang nih. Untuk konten yang digunakan ulang ini merujuk pada channel yang memodifikasi konten orang lain tanpa menambahkan komentar baru atau nilai edukasi yang signifikan ya. Jadi di sini juga ada penjelasan lengkapnya teman-teman ya. Bagaimana secara detail yang disebut dengan konten yang digunakan ulang. Oke, di sini saya juga menyoroti nih satu poin nih. Konten yang digunakan ulang itu adalah konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Nah, ini poin yang sering menjadi masalah teman-teman nih yang saya temui ya. Yaitu karakteristiknya itu channel-channel yang dianggap sebagai konten berulang dan juga konten yang digunakan ulang. Biasanya channelnya itu kontennya tanpa wajah gitu, tanpa syuting secara langsung seperti ini ya, seperti saya ini. Sehingga terpaksa ya konten mereka itu dipenuhi dengan gambar-gambar atau video dari berbagai sumber gitu, yang tentunya secara gratis ya dia dapatkan ya. Ya memang tanpa pelanggaran hak cipta, nggak ada klaim hak ciptanya, tapi itu bisa menjadi konten yang digunakan ulang teman-teman. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu ya teman-teman, misalnya download dari sebuah video klip gitu untuk dimasukkan di konten kita, tapi kita kan nggak tahu ya sudah berapa banyak video itu digunakan oleh kreator lain ya. Nah ini nih konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain ini bisa menjadi masalah teman-teman. Misalnya teman-teman itu membuat konten motivasi gitu, ada gambarnya ya tentang motivasi sebagai ilustrasinya. Nah teman-teman download dari Pixabay gitu, dari internet ya misalnya gitu ya, kemudian dimasukkan ke konten teman-teman ya tanpa melakukan editing yang signifikan. Mungkin hanya dipotong sebagian gitu ya di bagian depan dan juga di bagian belakangnya gitu. Itu bisa saja ada kreator lain yang melakukan hal yang sama. Sehingga nanti sistem YouTube itu akan mendeteksi mendapatkan dua jenis konten atau beberapa jenis konten yang sama atau yang mirip ya, karena sumbernya kan sama gitu. Nah itu yang berpotensi dianggap atau menjadi konten yang digunakan ulang teman-teman, seperti itu. Oke, jadi solusinya ya buat teman-teman yang memang terpaksa akan menggunakan klip atau video dari sumber yang disediakan secara gratis, maka teman-teman harus mau mengeditnya ya secara ekstrim ya. Misalnya ngecrop di bagian tertentu gitu, kemudian merubah warnanya gitu ya, pewarnaannya disesuaikan lagi ya, kemudian juga mungkin speednya ya atau kecepatan videonya, dan banyak hal yang bisa kita mainkan ya di situ, sehingga akan benar-benar berbeda ya dari sumber aslinya seperti itu. Nah itu mungkin akan selamat ya teman-teman dari anggapan sebagai konten yang digunakan ulang. Konten ini juga sebenarnya bukan hanya konten yang tanpa wajah ya,
yang kadang-kadang ada video yang menampilkan wajah ya, itu juga tapi sengaja menyelipkan atau memberikan sisipan video gitu, video lucu gitu misalnya ya, atau ilustrasi-ilustrasi lucu gitu. Dan itu teman-teman nggak memperhitungkan ya, apakah konten itu atau bagian klip itu sudah digunakan oleh orang lain atau belum gitu. Dan kalau nanti akan semakin banyak yang menggunakan klip-klip tersebut ya, video tersebut, maka bisa jadi konten kita akan dianggap sebagai konten yang digunakan ulang juga, seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau misalnya nggak terlalu penting ya, kita nggak perlulah menyisipkan video-video ilustrasi ya dari berbagai sumber yang kita itu nggak tahu sudah berapa banyak video tersebut digunakan oleh kreator lain, teman-teman ya. Kemudian konten yang digunakan ulang atau konten berulang ini juga bisa terjadi ketika teman-teman itu mengikuti sebuah tutorial. Misalnya seperti ide konten yang pernah saya sampaikan ya dulu ya, membuat video animasi gitu. Nah, teman-teman kalau mengikuti tutorial seperti itu, jangan tiru persis ya cara membuatnya. Jadi cukup pahami tekniknya saja teman-teman. Jangan sampai nanti gambarnya itu mengambil gambar yang sama gitu. Kemudian kata-katanya itu sama. Nanti akan banyak yang meniru hal yang sama juga ya. Itu juga bisa berpotensi dianggap sebagai konten berulang. Seperti itu ya. Jadi tipsnya kalau teman-teman mengikuti atau mengambil ide konten dari orang lain, maka harus banyak melakukan improvisasi ya. Harus bisa membuat banyak perubahan lah ya. Sehingga nanti kontennya nggak akan mirip ya. Atau nggak akan sama dengan konten orang lain ya, yang mempelajari tutorial yang sama, seperti itu. Kemudian ada yang bertanya nih di channel saya, misalnya konten tentang masak gitu. Kalau misalnya masak dengan resep yang sama, dengan bumbu yang sama, tapi kemudian dia melakukan syuting sendiri, apakah itu termasuk konten berulang, Bang? Gitu. Nah, kalau yang seperti itu, menurut saya sih itu bukan termasuk konten berulang ya, teman-teman. Karena kalau kita melakukan syuting sendiri ya, walaupun prosedurnya itu sama, resepnya sama, masakannya sama, tapi karena videonya itu dibuat secara unik ya, dibuat secara original, merekam sendiri, maka itu nggak termasuk konten berulang. Misalnya nih ya, saya membuat video tutorial tentang cara membuat channel YouTube gitu. Itu kan caranya sama ya, langkah-langkahnya sama. Karena langkah untuk cara membuat channel YouTube itu kan sudah ada langkah-langkah pastinya kan ya. Jadi walaupun saya itu menyampaikan tutorial atau ada orang lain yang menyampaikan tutorial itu kan juga langkahnya sama kan ya. Tapi karena penyampaiannya itu berbeda, videonya dibuat secara langsung ya seperti ini ya, dan orangnya pun itu berbeda, maka itu nggak akan dianggap sebagai konten berulang. Nah, jadi teman-teman sampai di sini mungkin sudah tambah paham ya untuk perbedaan antara konten berulang dan yang bukan konten berulang. Kemudian konten yang digunakan ulang ya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan nanti bisa disampaikan di kolom komentar di bawah video ini ya. Nanti akan saya coba jawab lah ya. Dan kalau memang harus dibuatkan video selanjutnya, mudah-mudahan saya bisa membuatkan video berikutnya ya tentang memahami konten berulang dan juga konten yang digunakan ulang. Sehingga nantinya itu kita semua bisa terhindar dari masalah konten berulang dan juga konten yang digunakan ulang ini, oke? Dan semoga teman-teman semuanya sukses ya untuk tergabung dalam YouTube Partner Program dan cepat monetisasi ya. Dan yang sudah tergabung channel YouTube-nya di YouTube Partner Program ataupun yang sudah monetisasi juga nggak akan dicabut monetisasinya ya, atau nggak akan di-dismount. Oke? Silahkan lanjut tonton video berikut nih ya. Semoga bermanfaat juga. Tetap semangat buat sahabat YouTube yang masih berjuang. Teruslah belajar dan terapkan, maka kamu akan mendapatkan hasilnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.